Sebelum kita mulai penjelasan pada hari ini, marilah kita berdoa agar kita menjadi generasi kebanggaan bangsa yang selamat, bahagia di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan kedua, dalam bab 2 ini masih terkait tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada 4 unsur pembentuk suatu negara. Yang pertama penduduk, yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintahan yang berdaulat, serta adanya pengakuan dari negara lain. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas terkait tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pada pembahasan tersebut, kita berbicara tentang zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif, serta kita juga membahas terkait tentang batas-batas wilayah negara Indonesia. Ada batas di sebelah barat, sebelah timur, utara, selatan, serta beberapa negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Ada yang berbatasan laut dan berbatasan darat dengan Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kalian harus mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Selain itu, kalian juga harus mengetahui negara-negara yang bersengketa dengan Indonesia, agar kalian dapat menjadikannya pelajaran di masa yang akan datang. Tema kita pada kesempatan kali ini yaitu kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Pembahasannya terkait tentang status warga negara Indonesia, asas-asas kewarganegaraan Indonesia, dan syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Status warga negara Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, setiap orang warga negara Indonesia akan menjadi warga negara Indonesia apabila setiap orang yang belum berlakunya undang-undang tersebut menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau sebaliknya. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang kelima, anak yang lahir dari tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayah itu seorang warga negara Indonesia. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia. Kemudian anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan ini dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Kedelapan, anak yang lahir di wilayah negara Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Kesembilan, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibu tidak diketahui. Kesepuluh, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Kesebelas, anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Kedua belas, anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibu tersebut meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari 12 poin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, kalian dapat mengetahui status kewarganegaraan kalian. Apakah kalian warga negara asing atau warga negara Indonesia? Selanjutnya, perbedaan antara penduduk, warga negara, dan rakyat. Yang pertama, penduduk atau bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal dan menetap dalam suatu negara, sedangkan
bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah atau suatu negara, tidak bertujuan tinggal dan menetap di wilayah negara tersebut. Selanjutnya, perbedaan antara warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut sebagai orang asing atau warga negara asing. Selanjutnya adalah rakyat. Rakyat merupakan salah satu syarat berdirinya negara. Rakyat mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengolah, mewujudkan tujuan dari sebuah negara. Dalam negara Republik Indonesia, keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara yang secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan pertama pada Undang-Undang pasal 26 yaitu warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ayat 3, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. Dari pernyataan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, terdapat dua perbedaan antara penduduk dan warga negara. Yang pertama, penduduk cakupannya lebih luas dibandingkan warga negara. Sedangkan yang kedua, tidak semua penduduk adalah warga negara. Sehingga dalam negara Indonesia, semua orang yang tinggal di Indonesia termasuk orang asing pun adalah penduduk Indonesia. Selanjutnya, asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Pada umumnya, asas kewarganegaraan yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu asas ius sanguinis dan asas ius soli. Asas ius sanguinis adalah penentuan kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan pada keturunan yang bersangkutan. Contohnya, seseorang yang dilahirkan di negara A sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka ia adalah warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak yang dilahirkan di negara A mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Contoh beberapa negara yang menganut asas ius sanguinis yaitu Belanda, Filipina, Indonesia, Inggris, Jerman, Korea Selatan, Portugal, Republik Rakyat Tiongkok, Spanyol, Turki, dan Yunani. Kemudian yang kedua yaitu asas ius soli atau tempat kelahiran, yaitu asas pewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Contohnya, seseorang yang dilahirkan di negara B sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan A, maka ia adalah warga negara B. Jadi menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Beberapa negara yang menganut asas kelahiran atau ius soli yaitu Argentina, Brazil, Jamaika, Kanada, dan Meksiko. Perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun asas ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk, yaitu apatrid dan bipatrid. Apatrid artinya adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki atau tidak mempunyai kewarganegaraan. Contoh kasusnya yaitu ketika seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak menjadi warga negara B. Orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan. Bipatrid artinya adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan atau memiliki kewarganegaraan ganda atau rangkap. Contoh kasusnya yaitu ketika seorang keturunan bangsa B menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli.
Karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi negara A juga menganggap dia warga negaranya berdasarkan tempat kelahirannya. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel, yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif. Stelsel aktif yaitu seorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara atau naturalisasi biasa. Sedangkan stelsel pasif yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu atau naturalisasi istimewa. Berdasarkan dua stelsel tadi, seorang warga negara dalam sebuah negara pada dasarnya mempunyai dua hak, yaitu hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif, dan hak repudiasi yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan atau stelsel pasif. Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut 4 asas, yaitu asas ius sanguinis, asas ius soli, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Orang Indonesia asli secara otomatis menjadi warga negara Indonesia, sedangkan bangsa lain untuk menjadi warga negara Indonesia harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Adapun proses-proses dalam pewarganegaraan atau naturalisasi dibedakan menjadi dua, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Yang pertama, naturalisasi biasa. Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia yaitu: yang pertama, berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun lebih. Keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Ketujuh, mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap. 8. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Selanjutnya, naturalisasi istimewa, yaitu diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara. Setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika